Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Zulfikar Aliasan pada mata kuliah Penanganan Spesimen dan Flebotomi 1. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai venipunctur. Venipunctur atau pengambilan darah vena, kita kenal ada dua metode. Yang pertama, open system, dan yang kedua, closed system. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah open system atau sistem terbuka, yaitu sistem di mana darah yang sudah diambil dengan siring dipindahkan ke dalam tabung vakum. Artinya, pada metode ini terjadi proses pemindahan sampel darah dari spoid menuju ke tabung vakum. Maka dari itu disebut juga sebagai sistem terbuka. Open system disebut juga dengan siring system karena pada metode ini kita menggunakan siring atau spoid untuk memperoleh sampel darah vena. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu closed system atau sistem tertutup, yaitu sistem di mana darah yang ditampung langsung memasuki tabung vakum saat fungsi vena terjadi. Artinya, pada metode ini tidak ada proses pemindahan sampel darah dari spoid lagi menuju ke tabung vakum. Akan tetapi, darah itu akan langsung mengalir dari vakum thinner menuju ke tabung vakum. Maka dari itu disebut juga sebagai sistem tertutup. Closed system kita kenal juga dengan sebutan vacuum thinner system karena kita menggunakan vacuum thinner untuk memperoleh darah vena. Lanjut, untuk di open system kita menggunakan siring atau spoid. Nah, teman-teman harus tahu untuk spoid itu bagiannya itu apa-apa saja. Jadi, kalau kita bagi dua di sini untuk spoid ya. Ini spoid, kita bagi dua di bagian needle dan di bagian siring. Nah, untuk di bagian needle, kita kenal ada yang namanya bevel. Bevel itu adalah bagian yang ini, yang ada lubang dan runcing. Itu namanya bevel. Kemudian untuk alirannya ini, yang bagian sini, ini namanya shaft. Yang jarum yang sini ya, ini shaft. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dengan hook. Hook ini yang kita jadikan sebagai indikator kalau misalnya kita ngambil darah vena. Kalau misalnya darah sudah tepat, jadi spoidnya itu sudah tepat di pembuluh darah vena, maka darah akan masuk ke sini. Dari sini ya, dari bevel ke shaft, kemudian nanti akan jadi penanda di sini. Darahnya akan ada di sini. Nah, itu adalah hook. Kemudian selanjutnya kita ke siring. Kemudian di bagian siring ini kita ada bagi dua. Yang pertama adalah barrel. Barrel itu yang bagian ini ya, yang ada tabung-tabung ini, yang ada skalanya. Kemudian yang bagian penarik ataupun pendorong itu kita sebut dengan plunger. Seperti itu. Jadi kita sudah kenal bagian-bagian untuk di spoid. Nah, bagaimana kalau misalnya di vacuum thinner? Di vacuum thinner hampir mirip dengan spoid juga untuk di bagian needle. Kita kenal dengan bevel juga, jadi posisinya sama dengan spoid. Kemudian ada shaft juga. Nah, kemudian yang bagian sini untuk thread hook-nya itu kalau kita menggunakan vacuum thinner flashback itu ada kemiripan juga dengan hook yang di spoid. Jadi darahnya itu akan kelihatan di sini kalau kita menggunakan vacuum thinner flashback. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan vacuum thinner flashback yang seperti ini, maka kita tidak bisa melihat apakah darahnya apakah vacuum thinner-nya itu sudah tepat mengenai vena atau tidak karena tidak ada indikator di sini. Seperti itu ya. Nah, di bagian ini nanti yang akan kita kaitkan dengan holder supaya antara needle dengan holder itu bisa kuat. Seperti itu. Nah, di bagian bawah ini ada namanya rubber sleeve. Rubber sleeve ini posisinya hampir mirip dengan bevel. Jadi di bagian sini ini ada bevelnya juga ya. Ada bevelnya juga, tapi ada rubber sleeve yang ini, karet-karetnya ini. Nah, karet-karetnya ini yang sebagai pembuka dan penutup untuk darah bisa langsung masuk ke dalam tabung vakum. Jadi ketika kita sudah kaitkan needle, kita masukkan ke holder, jadinya seperti ini, ya kan? Nah, kemudian pada saat tabung vakum kita masukkan ke holder, maka di bagian rubber sleeve ini akan tertekan ke atas sehingga dia akan mendorong ya, dia akan mendorong
sehingga darah yang ada di vena itu akan mengalir lewat vakotenar mulai dari bevel ke sini seperti ini ya. Jadi dari sini kemudian sampai langsung turun ke vakum tube. Makanya tidak ada proses pemindahan di sini. Jadi darah langsung itu mengalir langsung ke tabung vakum. Seperti itu ya. Nah, itu untuk dua metode. Kemudian, nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai jenis-jenis tabung vakum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.